Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini Sabtu dalam pekan Advent yang pertama. Injil yang kita renungkan hari ini dari Matius 9 ayat 38 sampai Matius bab 10 ayat 8. Berkisah tentang pengalaman Yesus bersama dengan para muridnya dalam konteks misi pewartaan kerajaan Allah. Sebagaimana sudah kita ketahui sebelumnya bahwa tugas dan misi Yesus datang ke dunia tentu untuk mewartakan kerajaan Allah, dan untuk mewartakan kerajaan Allah itu ia melakukannya dengan dua cara. Yang pertama itu ialah mengajarkan tentang kerajaan Allah itu sendiri, dan yang kedua menunjukkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu dengan menyembuhkan. Menyembuhkan di sini menyembuhkan orang sakit dan juga mengusir roh-roh jahat. Nah, selama itu pula lah para murid belajar dari sang gurunya. Belajar untuk bersikap, berpikir, merasa seperti gurunya berpikir, bertindak, dan merasa. Seperti halnya hari ini ketika Yesus melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasih. Belas kasih itu menggerakkan Yesus. Karena apa? Karena ia sungguh-sungguh masuk ke dalam. Ia sungguh-sungguh melakukan kunjungan pastoral. Ia sungguh-sungguh turun ke bawah. Ia merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang membutuhkan seorang gembala. Karena selama ini domba-domba ini seperti tanpa gembala. Kemana perginya para gembala? Rupanya perginya para gembala ini tentu pertama-tama karena untuk kepentingan diri sang gembala yang tidak mau memberi hati kepada domba-domba, sehingga domba-dombanya dibiarkan terlantar. Ketika domba ditinggalkan, maka domba akan kehilangan arah. Ketika gembala malas, domba tidak akan mendapatkan makanan. Inilah gambaran pemimpin-pemimpin agama Israel yang pada saat itu tidak mau dan tidak mampu untuk membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Nah, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu yang menariknya ialah bahwa setelah ia melakukan semuanya itu, ia justru memilih 12 orang dari antara muridnya untuk menjalankan tugas atau mengerjakan apa yang Yesus kerjakan sendiri selama ini. Murid-murid ini sudah melihat semuanya itu. Sekarang mereka lalu diutus untuk melakukan hal yang sama, memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan banyak orang, membangkitkan orang mati. Dan menariknya, orang-orang yang diutus ini adalah orang-orang yang biasa, bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi, tidak seperti ahli Taurat, tetapi mereka adalah orang-orang biasa, berpendidikan rendah, bahkan beberapa di antaranya. Dan kemudian ke-12 murid ini juga merupakan campuran dari berbagai latar belakang. Ada yang bekerja sebagai pemungut cukai, Matius ya. Ada yang bekerja sebagai nelayan ya. Banyak di antara mereka, Petrus, Andreas. Dan juga ada kaum Zelot juga, kaum pemberontak yang dianggap sebagai pemberontak. Ada berbagai macam latar belakang yang dipilih Tuhan sendiri. Nah, luar biasa sekali karena kepercayaan diri orang-orang yang sebenarnya secara konteks sosial dipandang rendah pada saat itu justru disumberkan dari kuasa yang berasal dari orang yang mengutus mereka sendiri, yakni Yesus sendiri. Kepercayaan diri mereka, sumber kekuatan mereka justru berasal dari itu. Dan Yesus sendiri tidak sungkan untuk memberikan apa yang ada padanya, yaitu kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk membangkitkan. Dia tidak merasa ada saingan, karena sesungguhnya Yesus sendiri lebih daripada mereka. Yesuslah yang memberi, sementara mereka menerima. Nah, jadi misi pewartaan ini kemudian dilanjutkan. Saudari-saudara terkasih, sampai saat ini, dewasa ini, karya kerasulan itu dibutuhkan. Tapi menarik, melalui dua
perikop ini yang dijadikan satu, kita lalu mengetahui bahwa pertama kita harus belajar menjadi murid. Setelah kita belajar menjadi murid, kemudian kita menjadi rasul. Murid itu berarti orang yang belajar. Orang yang belajar dari sang guru. Dalam hal ini kita belajar dari Yesus Kristus. Setelah kita dianggap lulus, kita dianggap pantas, lalu kita diminta atau diutus untuk mewartakan. Kita lalu menjadi rasul. Rasul berarti orang yang diutus. Nah, jadi perbedaannya sebetulnya tidak terlalu besar sekali, tapi kita tahu tahapan untuk menjadi seorang pewarta atau menjadi seorang utusan. Pertama kita harus jadi murid, orang yang mau terus belajar mengikuti guru, bahkan dalam sebuah pandangan Yahudi bahwa murid itu harus percikan atau serpihan dari debu yang melekat di alas kakinya itu bisa mengena pada wajah sang murid. Karena apa? Karena murid itu selalu berjalan di belakang sang guru. Jadi ketika mereka berjalan, kadang-kadang pasir yang ada di sandal guru itu biasanya terciprat ke wajahnya. Karena apa? Karena mereka mengikuti jejak kaki sang guru, ya, menjejakkan kakinya di kaki sang guru itu sendiri. Begitu dekatnya. Jadi orang perlu untuk belajar. Tapi kemudian kita harus ingat, sampai kapanpun kita tidak akan pernah berhenti menjadi murid. Nah, kita selalu terus belajar menjadi murid Tuhan. Nah, tetapi sementara kita mendapatkan sesuatu, meskipun belum pada kepenuhannya, kita lalu juga harus merasul, diwartakan untuk mewartakan, mau diutus untuk mewartakan kerajaan Allah itu sendiri. Dari Injil hari ini lalu kemudian menjadi jelas bahwa tugas kita menjadi gembala juga menjadi tugas dan tanggung jawab yang penting dalam kehidupan kita. Sekali lagi mari kita belajar menjadi murid, lalu kemudian nanti kita siap untuk menjadi rasul, untuk menghadapi domba-domba kita. Kadang-kadang para saudara, domba-domba ini tidak semuanya akan menjadi domba. Seperti Yesus sendiri kali ini melihat bahwa domba-domba itu seperti tanpa gembala. Tapi nanti pada suatu saat ketika Yesus akan mati menderita, domba-domba ini akan berubah menjadi serigala yang mencengkeram, ya, dan yang menggigit, ya, ketika mereka berkata, salibkanlah dia, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Para saudara, macam-macam domba yang kita hadapi. Ada domba yang kuat, ada domba yang lemah, ada domba yang bersemangat, ada domba yang harus diberikan semangat, ada domba yang kegemukan, ada domba yang terlalu kurus, ada domba yang butuh perhatian khusus, ada domba yang selalu mencari-cari perhatian, ada domba yang mendukung, ada domba yang selalu mengkritik. Macam-macam domba yang kita harus hadapi, ya, resiko dari masing-masing domba juga. Kadang-kadang kita lalu belajar, kalau misalnya 1000 domba diberikan kepada seorang pastor, maka 1000 cara kegembalaan juga yang harus dia pikirkan untuk menghadapi setiap dombanya. Karena memang kita tidak hanya menghitung domba itu, tapi kita juga memperhitungkan masing-masing dari domba itu. Bukan tugas yang mudah. Maka sekali lagi, sumber kita berasal dari Sang Mesias dan sekaligus Sang Guru kita. Kita harus belajar bagaimana dia menghadapi semuanya ini. Karena dari kemampuan kita sendiri tentulah kita tidak sanggup. Mari kita terus belajar untuk menimba kekuatan dari Sang Guru. Belajar terus menjadi murid, sehingga kita juga akan siap untuk menjadi utusan-utusannya, ya, untuk membawa domba-domba itu kembali ke padang rumput yang hijau. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.